audio, ini ya, project 3 ya. Sebelum UTS kita sudah bahas mengenai chapter 4 ya, tentang sound. Nah, hari ini kita bahas tentang software untuk mengedit suara atau audio ya. Namanya Audacity. Ini salah satu software untuk audio editing. Selain software yang lain, ini software yang free ya, free and open source software. Jadi kalau kita lihat di sini, ini webnya ya, official websitenya adalah audacityteam.org ya. Nah, jadi software ini bisa kita pakai untuk project 3. Nah, jadi nanti tugasnya atau projectnya Anda membuat video tutorial ya penggunaan software ini. Nanti dikerjakan kelompok ya. Diselesaikan minggu depan ya. Jadi hari ini Anda eksplorasi dulu softwarenya ya. Nah, tadi saya sudah sempat minta Anda untuk mempelajari dulu ya dari link e-learning yang saya sudah share di situ. Sini ya, video tutorialnya. Jadi kalau dibuka playlist ya, atau kumpulan tutorial penggunaan Audacity dari satu kanal YouTube. Jadi kanal namanya adalah TJ Free. TJ Free. Kanal ini sering memberikan tutorial yang menggunakan atau tutorial dari software-software yang free and open source. Seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya ya, seperti GIMP, kemudian Inkscape. Nah, yang ini menggunakan Audacity sebagai software editing audio. Nah, ini ada banyak video, total ada 16 ya. Ada 16 video. Nah, nanti Anda bisa jadikan ini sebagai referensi ya untuk melakukan editing video, editing audio. Nah, kita lihat di sini mulai dari lesson pertama ya, merekam, kemudian memainkan, kemudian terkait dengan input dan output. Terus lesson 2-nya tools untuk tools dasar untuk editing audio. Kemudian cut, copy, dan paste ya, clipping audio dan seterusnya sampai dengan ke 15 ya. Nah, 15. Jadi sebenarnya tutorialnya sampai dengan 15. Nah, yang ke 16-nya ini penjelasan aja secara umum tentang Audacity. Nah, jadi di kanal Audacity tutorial ini dibahas hal-hal yang paling mendasar mengenai penggunaannya sampai dengan 15 lesson. Rata-rata setiap lesson tidak terlalu lama ya, maksimal juga paling hanya 7 menit ya, 8 menit atau 10 menit lah ya. Ini ada yang 10 menit. Jadi relatif singkat lah ya, nggak terlalu lama. Jadi Anda bisa gunakan ini sebagai referensi. Referensi yang lain silahkan dicari aja sendiri ya. Ini referensi videonya. Kalau tutorial resmi atau manualnya bisa Anda lihat juga di sini ya, di websitenya. Ini adanya di help di sini ya, di help, menu help, kemudian di documentation. Nah, nanti bisa dipelajari melalui artikel atau dokumen resmi dari pembuatnya sendiri. Oke, nah ini
kita harus tahu dulu fiturnya ya. Nah, kalau Anda lihat dari halaman muka ini atau homepage-nya, kita bisa tahu bahwa, nah, coba ya Anda terjemahkan ini artinya apa nih ya. Segini nih. Ya, coba Anda jelaskanlah dari halaman depan ini mengenai Audacity ya. Jadi kalau ditanya Audacity itu apa sih gitu ya. Siapa yang mau coba jelaskan? Coba siapa ya? Aditya. Mana Aditya? Hadir, Pak. Ya, coba Anda jelaskan. Apa itu Audacity gitu? Anda coba jelaskan melalui teks di situ. Audacity adalah audio software cross platform yang gratis. Terus ulangi. Audacity adalah audio software yang cross platform dan gratis yang bisa direkam melalui Windows, macOS, Linux, dan operasi sistem lainnya. Oke. Nah, jadi ini kategorinya kan software ya. Jadi ini audio software atau program apa namanya? Software ini kan program atau aplikasi ya. Jadi aplikasi untuk, nah di sini di bagian bawah ini nih ya. Nah, jadi ini sebenarnya software yang digunakan untuk mengedit ya audio, mengedit dan merekord ya. Jadi ini editor dan recorder ya. Editor kemudian recorder. Jadi software ini digunakan untuk mengedit dan merekam audio ya, audio yang bisa multi track, artinya banyak track ya, banyak kanal. Kemudian mudah digunakan dan nah ini ya, ini operating sistemnya nih. Windows ini kan OS ya, operating system atau sistem operasi. Ya, jadi ini bisa digunakan pada beberapa operating system, beberapa OS. Ya, bisa Windows, bisa Mac OS, ya, kemudian bisa Linux dan yang lainnya. Makanya ini disebut sebagai cross platform, ya. Jadi jalan atau bisa running di berbagai operating system. Platform itu lebih mengacu ke operating system atau komputernya ya. Nah, kemudian selain dia mudah digunakan, ini klaimnya ya, dia juga free open source ya. Nah, jadi free itu artinya gratis, juga artinya bisa digunakan, bisa dimodifikasi bahkan ya programnya. Jadi dia memberikan ininya source-nya, source code-nya ya. Source code-nya atau coding pembuatannya ke umum ya. Jadi kita bisa pakai, kemudian bisa kita modifikasi. Ya. Nah, jadi itu penjelasan secara singkat ya mengenai Audacity. Jadi ini adalah sebuah software untuk mengedit dan merekam audio yang gratis dan yang free dan open source. Ya, free itu tidak hanya gratis ya. Free itu gratis dan juga bebas. Jadi ini bisa berarti bebas ya. Gratis dan bebas untuk dimodifikasi. Kemudian bisa dijalankan pada berbagai operating system. Ya.
Nah, itu kurang lebih ya pengertiannya. Nah, selain Audacity ada banyak software yang lain ya untuk audio editor. Kalau Anda cek di web, ini mungkin audio editor software ya, yang apa namanya berbayar, atau ada yang free, ada juga yang enggak ya. Ini contoh secara umum ya. Ini audio editing software itu salah satunya nih Audacity. Nah, ini free, kemudian bisa multi platform. Nah, yang lain ada yang free tetapi hanya jalan di macOS seperti GarageBand. Kemudian ada yang Windows dan Mac tetapi berbayar. Contohnya Adobe Audition. Ya. Nah, ini Anda lihat harganya ya. Harga ini bulanan. Jadi 20 atau hampir $21 ya per bulan. Oke. Kemudian ada yang lebih profesional lagi, ini untuk keperluan podcast yang dipakai untuk para jurnalis ya di bidang broadcasting, namanya Hindenburg Jurnalis Pro ya. Nah, ini harganya lebih mahal ini, tapi sekali bayar ya $399. Nah, jadi kalau untuk aplikasi yang free kemudian bisa berbagai platform, mungkin yang terbaik salah satunya adalah ini ya, Audacity ya. Oke, nah jadi nanti Anda gunakan ini. Untuk menggunakannya Anda tentu saja harus menginstall dulu ya. Nah, Anda bisa download dulu ya, download dulu, kemudian nanti Anda install versi yang terakhir. Kalau saya cek ya, sebentar saya cek di sini, 3.1 ya, 3.1. Jadi silakan Anda pilih sesuai dengan operating sistemnya ya. Oke, nah ukurannya mungkin saya coba cek ya. Ini ukurannya sekitar sini, enggak ada ya. Oh, sebentar. Nah, perhatikan link untuk ininya, untuk downloadnya, jangan sampai salah klik. Nah, biasanya software-software yang free itu ada beberapa yang menyediakan apa namanya menerima donasi ya. Nah, ini lihat di sini ada source-nya. Jadi source-nya ini diberikan ya. Nah, ukuran sekitar 53 mega. Nah, ini source-nya. Jadi Anda bisa utak-atik di situ, bisa dimodifikasi ya. Nah, untuk installernya Anda pilih yang ini ya. Kalau ini untuk menginstall bisa dalam format, kalau Windows itu biasanya executable atau MSI ya, atau dalam format zip ya. Nah, untuk installer ukurannya juga nggak terlalu besar, sekitar 33 mega ya. Nah, jadi ada dua ini ya, dua jenis file. Yang satu untuk source filenya, source code-nya. Nah, yang ini source code-nya yang atas. Nah, ini ya, source-nya. Kalau Windows di sini, kalau Linux di sini, kalau macOS di sini. Kemudian ada installer ya.
installer itu langsung di install, double klik, nanti next sampai selesai gitu. Nah, untuk versinya nanti ada 32 dan 64 ya. Jadi sesuai dengan yang Anda punya di laptopnya. Kemudian untuk manualnya juga bisa Anda download di sini ya, ukurannya 21 MB. Nah, jadi mungkin yang penting ya installernya ya. Installernya di download, kemudian Anda install. Nah, nanti Anda bisa gunakan untuk melakukan editing ya. Oke ya, ini tentang softwarenya. Kemudian kita akan balik ke ininya, sebentar saya perlihatkan dulu dokumentasinya. Nah, ini dokumentasinya juga ada di sini. Oke, ini juga ada, saya back sedikit mengenai frequently asking question, FAQ-nya. Nah, ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan, frequently asked question, jadi pertanyaan yang sering diajukan terkait dengan Audacity. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di Audacity sendiri kalau sudah terinstall sih ada di menu help, kemudian manual. Kalau yang versi online Anda klik di sini aja. Nah, ini manual versi 3.1 ya. Jadi dokumentasinya sudah lengkap ya, karena software ini sudah cukup lama ya dibuat, jadi dokumentasinya sudah terbilang lengkap. Nah, ini misalnya tentang jendelanya ya, jendela project-nya, project window-nya. Jadi ada beberapa bagian dari jendela ini yang perlu kita kenali. Sebelum kita bisa menggunakan, kita harus kenali dulu bagian-bagiannya. Nah, ini ada penamaan secara umum ya. Ini yang nomor 1 ini berarti yang atas ini menu ya, menu bar. Ini biasanya ada di setiap aplikasi GUI ya. Kalau di sini ada file, edit, select dan seterusnya. Kemudian 2 ada transport bar. Ini ya. Ini ada button-button di sini. Kemudian ada toolbar. Nah, yang 3 ya. Nah, ini toolsnya. Ada untuk selection, ada untuk zoom, ada untuk pengaturan ininya, amplitude dan seterusnya. Kemudian 4, nah 4 ini untuk metering ya. Jadi ini alat ukur. Jadi ketika kita merekord yang 4 ini, recording meter toolbar akan kelihatan ininya, levelnya, level gelombangnya ya, suaranya. Kemudian 5 ini meter juga ya, untuk melihat pada saat di playback nanti suaranya pada level berapa gitu ya. Nah, jadi ini yang untuk record yang 4, 5 untuk playback. Kemudian yang 6 ini untuk mixer ya. Jadi kita bisa atur level pada saat record itu, atau pada saat kita merekam, kita bisa atur levelnya, apakah kita mau buat lebih kecil atau lebih besar ya. Jadi kalau ini pengaturannya, mixernya, kalau yang 4 dan 5 itu meternya ya. Jadi ini harus dilihat ya. Jadi antara 6 dan 4, kemudian 7 dan 5 ini terkait ya. Jadi kalau ternyata levelnya terlalu besar, misalnya Anda bisa kurangi dengan mengatur mixer di sini slidernya ya. Slider playback, ini yang slider recording. Kadang kalau
beberapa mic gitu ya, itu terlalu besar penguatannya sehingga saat kita record ini terlalu besar sinyalnya. Kalau sinyal terlalu besar, dampaknya nanti bisa kepotong. Jadi sinyal akan klip, akan dipotong sehingga akan muncul distorsi ya, karena sinyalnya tidak normal ya, sudah mengalami distorsi sehingga suaranya jadi pecah. Nah, untuk mengurangi dampak distorsi kita bisa atur di mixer ini ya, saat direkord kita bisa kurangi, kemudian saat di playback kita bisa kurangi atau kita bisa tambah ya. Min berarti mengurangi, plus untuk menambah. Kemudian 8. Nah 8 ini ya, nah 8 ini untuk play ya, untuk playback. Nah ini bisa diatur kecepatan playbacknya ya, jadi bisa diatur speednya. Kemudian 9 device-nya, jadi kalau Anda record atau Anda playback nanti akan ketahuan mic-nya terhubung ke mic mana gitu ya, mic internal yang ada di motherboard komputer atau mic-nya dari eksternal. Jadi ini bisa diklik dan nanti ada perangkat apa saja yang terhubung ke komputer Anda ya. Kemudian 10. Nah 10 ini untuk unpin play atau record. Kemudian 11 timeline. Nah ini 11 itu waktu, garis waktu ya. Ini dari 0 terus ada 1, 2 dan seterusnya ya. Ini menit ya. Jadi 1 menit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya ya. Kemudian scrubber. Nah 12 ini scrub ruler. Nah jadi Anda bisa pilih di tepatnya dimulai keberapa gitu, waktu keberapa playbacknya akan bisa dijalankan ya. Jadi ini seperti kursor ya, kursornya bisa kita atur lewat scrub ruler ya di sini. Kemudian 13, nah ini track control panel, jadi satu panel ini untuk mengatur proses dan editing audionya. Kemudian 14, nah ini adalah tracknya ya, track audionya. Terlihat di sini stereo karena ada 2 track. Ini yang atas yang left, kemudian yang bawah yang right. Ya, jadi yang atas left channel, kemudian yang bawah yang right channel. Kemudian ini 15, ini label, ini bisa diberikan label di sini. Kemudian 16 itu ini ya. Nah, ini untuk mengatur awal dan akhir pilihan, selectionnya, selection toolbar ya. Jadi kita bisa pilih startnya di berapa, ini dalam unit waktu ya, hour, jam, kemudian menit, kemudian detik, dan milidetik dan seterusnya. Kemudian 17 diameteringnya ya, 17 itu time ya. Kelihatan di sini. Kalau dia dijalankan musiknya nanti akan kelihatan running di secara terus-menerus ya. Kemudian terakhir ini status bar. Nah, status bar akan memperlihatkan status dari proses editing. Kalau tidak playback misalnya akan muncul status stop ya. Nah, jadi ini bagian-bagian dari project window dari Audacity. Nah, ini kita bisa
pelajari dulu ya sebelum kita bisa menggunakannya. Nah, ini mungkin yang paling penting Anda kenali dulu, baru setelah itu kita bisa gunakan. Nah, di bagian bawah ini versi lebih lengkap dari tutorial secara artikel dalam bentuk artikel ya, untuk editing dan seterusnya. Nah, di sini ada misalnya untuk selecting, kemudian untuk alignment dan seterusnya, copy paste dan seterusnya ada di sini ya. Jadi Anda bisa pelajari melalui artikel ini ya. Nah, kemudian yang topik yang lebih advance ada di bagian bawah sini ya. Nah, jadi nanti untuk proyeknya Anda membuat video ya, video tutorial penggunaan Audacity. Nanti Anda bisa mengacu ke sini. Anda mau mengambil topik apa gitu ya. Topik yang akan Anda bahas mengenai apa. Misalnya Anda mau membuat audio, contoh ya, kalau Anda cek di YouTube ya, sebentar saya pilihkan. Misalnya Anda mau membuat audio yang 8 dimensi ya. Contoh, sebentar saya tarikan tutorial Audacity. Nah, ini ya. Misalnya bagaimana membuat audio 8 dimensi atau 8D. 8D audio. Nah, ini ada banyak ya, banyak contoh pakai Audacity cara menggunakannya untuk membuat audio 8 dimensi. Ini banyak ya, ini banyak. Jadi ini termasuk topik yang populer dibahas mengenai 8D audio. Bapak mau nanya, Pak. Iya. Bedanya audio 3D sama audio 8D apa, Pak? Nah, sebenarnya ini lebih banyak ininya aja, lebih banyak apa? Kalau realnya itu lebih banyak speaker gitu ya. Jadi speaker itu kan bisa ditempatkan di sekeliling kita ya. Kayak Anda ke bioskop ya. Sebenarnya kan speakernya itu ada banyak ya, bisa sampai 8. Jadi di depan itu ada 3 ya, di tengah 1, kiri kanan depan 2, kemudian di samping kiri kanan, kemudian ada di belakang. Nah, itu menimbulkan efek surround ya. Jadi ini sebenarnya seperti surround sound, tetapi namanya itu virtual ya, virtual surround sound. Jadi speakernya tetap 2 ya. Jadi speakernya speaker headphone biasa ya. Contoh misalnya, coba Anda dengarkan ya. Ini tapi harus pakai headphone. Kalau nggak pakai headphone nggak kedengaran surround sound. Jadi speakernya seolah-olah banyak. Contoh misalnya lagunya siapa ya? Yang cukup populer misalnya dari Billie Eilish ya, Milo Milo. Nah, ini banyak di ini juga banyak dibuat ya. Coba Anda dengarkan ya, kita sama-sama dengar. Mungkin Anda harus pakai headphone. Oke.
Won't you stay inside? Remember not to get too close to start. And never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So show me the way home. I can't lose another love. The world's a little blurry. Or maybe it's my eyes. Nah, kayak gitu ya. Kedengaran nggak bedanya? Kalau yang seolah-olah ini ada banyak speakernya, ada surround sound, jadi suaranya berkeliling ya. Jadi kayak muter gitu ya, karena speakernya seolah-olah jadi banyak. Padahal ini kan headphone kan hanya 2 speakernya. Di ininya, di apa namanya, speakernya tetap 2, kiri kanan kan stereo. Kita kalau headphone kan hanya 2. Beda dengan home theater yang apa namanya, misalnya 5.1. Nah, itu ada 6 speaker. Ya. Kalau ini seolah-olah jadi banyak speakernya ya, surround gitu. Nah, ini dengan teknik yang namanya 8D atau ada yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya untuk memberikan efek audio di mana suara itu nanti akan turun naik gitu ya dan pindah gitu ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya tutorialnya seperti apa penggunaan Audacity untuk membuat efek ini. Kita lihat mungkin gelombangnya seperti ini ya. Nah, ini dari kanal, kelihatan lah gelombangnya sih kan, ada banyak ya, jadi naik turun, yang satu naik, yang track berikutnya turun gitu ya. Nah, ini sudah banyak sih yang buat tentang ini. Anda bisa pelajari, nanti silakan dieksplor aja ya. Kalau yang real surround sound misalnya ada kan pakai speakernya banyak. Contoh misalnya yang THX ya, audio channel misalnya. Kita lihat ininya ya, susunan speakernya. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini 7.1, ini Dolby ya, Dolby Audio atau Dolby Digital. 7.1 itu artinya 7 speaker ya. Karena di depan ada ya, kemudian di samping, di belakang, dan ada satunya adalah subwoofer ya. Hey guys, real quick, let me give you a tip on Udemy. It's an amazing place where you can learn just about anything from the comfort of
sebagai gambaran ini speakernya kita lihat ya. Nih di sini ada di depan ada 3 ya. Jadi ada 4 ya. Nah 3 dulu ya, ini kiri depan atau front left, kemudian ada middle, kemudian ada front right ya. Kemudian ada samping kanan left, side left ya. Kemudian side right, side left. Kemudian ada back left, ada back right. Ditambah ini 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi titik satunya ini subwoofer ya. Makanya 8 jadinya 8 kanal, 8 track atau 8 dimensi. Jadi yang 8D itu mewakili seperti ini Dolby ya. Jadi di bioskop kan biasanya pakai Dolby digital atau Dolby audio. Nah itu sebenarnya ditiru gitu ya oleh 8D. Jadi kita merasakan, telinga kita kan 2 ya, tapi kita merasakan adanya pergerakan suara ya. Jadi kita bisa bedakan ini asal suara itu dari sebelah mana gitu ya. Sebelah kiri depan, tengah, kanan dan seterusnya. Nah, jadi rasa itu gitu ya, dalam tanda petik itu di virtualkan atau dibuat secara virtual melalui pengaturan gelombang suaranya. Ya. Nah, itu kurang lebih ya gambaran salah satu hal yang bisa Anda lakukan menggunakan Audacity ya. Nah, nanti boleh kalau Anda mau membuat sendiri 3D audio dengan sumber lagu tertentu gitu ya, silakan dicoba. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, itu ya kurang lebih, kalau enggak kita lanjutkan. Nah, jadi balik ke sini. Jadi di playlist ini ada dibahas mulai yang paling dasar ya, mulai dari proses recording dan seterusnya. Nah, coba saya lihatkan dulu apa isinya ya. Nanti Anda harus tahu konsepnya, peristilahan yang sering digunakan di Audacity. Use Movio. In this tutorial series, we'll be using Audacity, the free audio recording and editing software. And I'm just going to be showing you how to use it, kind of exploring the interface a little bit and showing you some different things you can do with it. So it should be a fun tutorial series, and I'm glad you found it. If you don't already have Audacity installed, you can check out my other video. It is legitimately free open source software. You can download and use it. It's not a free trial version, or there's no tricks involved. This is just great free software that you can use to create podcasts, to record instruments, interviews. I'm using it to do my tutorial videos, to record the audio for some of my tutorials. It's just great free software, and it's full featured. So go ahead and get that downloaded and installed, and then come back to these tutorials. I'm using it on Windows 10. It works on Linux and Mac as well. The first thing you want to do when it's first installed is to go ahead and just try and do a test recording, just right out the gate. Hit this record button, and then when you're done, hit the stop button. So I'm just going to do that. This is a test audio recording. And then we just hit play. This is a test audio recording. So the fact that we can play that back and listen to it, the fact that we see these blue waveforms appear down here, tells me that my microphone is working and that my speakers are working. So if you hit record and you just have a solid blue line and you don't see any activity even when you're talking, that's just saying that Audacity doesn't know what input device to use. It doesn't, it's not, or it doesn't, the input device you've told it to use isn't working properly. That could mean you might have a switch on your, so a lot of times a headset with a built-in microphone will have a switch that you can turn on and off to toggle if your microphone's on or off. Obviously your microphone has to be plugged into your computer. If you want to use the webcam microphone that's built into like a laptop, you specify all that. And to do that, if we hover over here and look, we see we have a microphone symbol and a speaker symbol.
and we can actually change what we're using as our default device. So I was recording using my Rode microphone, my USB mic, but if I were to use this, which is my webcam, my HD webcam, HD Pro webcam, I can actually come here to the end of this recording and hit record again. This is a test audio recording. And we see the wave looks different, and it's going to sound a lot different too. If we play back, one is using my Rode microphone and one is using my webcam microphone. This is a test audio recording. This is a test audio recording. So you can change the input that you're using on this tab. If you use this Microsoft Sound Mapper, that basically just means, if I right-click down here and go to Open Sound Settings, that basically means whatever you're telling Windows to use as your default device, use that. So my default device is my Rode microphone. So using Microsoft Sound Mapper and using my Rode microphone option are going to have the same result. So over here under speakers, it has the same option. We can say use Microsoft Sound Mapper. So whatever your control panel settings are set up for your audio, that's just what it'll do. So that might be your best option. Try that at first. So there's a couple different ways to configure it, but I'm using my speakers and headphones as my playback device. It's just my Realtek built-in audio interface that's built into the computer. I have an option also to use my Rode microphone as an output device because my microphone has a headphone jack on it that I could use, but I don't have any headphones plugged in right now, and so if I try and play this, it's playing, but I'm not hearing the audio. That's because I'm using the wrong output device, or I'm using an output device that doesn't have anything plugged into it right now. So just play around with those to get your right configuration to actually record and hear something. Another way to get into looking at these is to go to Edit and go down to Preferences, and then the first tab here is Devices, and you can change it here. It's the exact same options, it's just a different way to look at it, and it gives you a little bit more options as far as you can change this host. So you might need to change that, but I'm just leaving mine. Mine happened to work. And this is some of these options are going to look different for you. You're not going to have Rode microphone unless you have a Rode microphone plugged in. Yours might be, whatever manufacturer of microphone you're using. The name of your speakers and microphones will be different than mine, but just know that sometimes you have to play with those to get it to work properly. That's the extent of actually this tutorial. I'm just going to show you, and in the next one, we'll actually learn how to do some more with this. We'll learn more about what this interface is and what's going on. Ya, oke ya. Jadi yang lesson pertama ini membahas tentang bagaimana merekod. Tadi saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi kita harus tentukan ininya, mic-nya. Kalau kita merekod kan menggunakan mic. Nah, mic-nya yang mana yang tersedia di komputer Anda ya masing-masing. Jadi ini bisa berbeda tampilannya tergantung device input apa yang tersambung. Jadi input di sini maksudnya mikrofon, kemudian outputnya adalah speaker. Ya. Jadi mic kan mengambil suara, kemudian speaker mengeluarkan suara. Nah, jadi nanti harus dipastikan kalau mau record itu bisa muncul gelombang suaranya ya. Ya, berarti yang gelombang biru ini menandakan bahwa mikrofonnya berfungsi dengan baik ya. Kemudian juga sambil Anda playback ya dengan tombol play untuk memastikan bahwa suaranya juga keluar ya. Jadi setting speakernya sudah benar ya. Nah, sekali lagi pilihannya nanti bisa munculnya beda-beda tergantung dari device input output yang tersambung ke laptop Anda masing-masing ya. Oke, ada pertanyaan mengenai ini? Saya rasa nggak ada ya. Nah, sekarang yang kedua, ini editing dasar ya. Beyond Stats, powered by Microsoft and La Liga. Welcome back to another audio editing tutorial using Audacity. In this video, we're going to learn how to record in some audio, and we'll be looking at these different tools here up in the toolbar to make changes to that audio. So to start, I'm just going to record in a simple audio file that we can edit. Testing, 1, 2, 3. So again, to do that recording, I just hit the record button with my left mouse button, and then when I'm done recording, I left click on this square, this stop button. If I want to play it back, I can just hit this green play button and it'll play from the beginning. If
If I want to pause at any point, I can hit the pause button to pause. Testing. So I've paused now, and now we see there's this black line right where I've paused. That's how I know where I'm at in the recording. You'll notice there's like the selection tool is currently selected or pressed in. We can change the tool by left-clicking what tool we want to be on. But right now we're on the selection tool, and that means it lets us select different portions of the audio. So if I left-click, it'll move. That black line will stay there kind of where the playhead is, but the black line where I have my selection made is where it'll start playing from if I hit play again. So now if I hit playing, it'll just play this last thing I said, which I believe was the number 3. And it'll play and then get to the end and stop. If I want to play just a certain portion, if I want to start by saying 1, 2, 3, I can click over here, left click. I get that black line to appear, and then I can click play. 1, 2, 3. It'll play just that portion of the audio. If I want to play back from the beginning, these toggle moving to the beginning and end of the audio file. So if I hit this button, the playhead goes back to the beginning. If I hit this button, it goes to the end. That's kind of nice if you're working with a long video file, or if we're zoomed in very closely and we want to get to the end or the beginning. A lot of times I'll just click the beginning and then play to make sure I play from the beginning, because if I've been editing somewhere and I hit play, I forget, oh, I don't want to be playing from that portion, I want to play from the beginning, so that helps a lot. If we want to get rid of a certain portion, let's say I only want to say this is an audio, wait, what did I say at the first? Testing. Let's say I want to get rid of the first time I say testing, which is sort of this area here. And to verify that, I can left click and hold and select just those portions. And now when I hit play, it'll only play what's in this highlighted area. Testing. And then it just stops. Testing. While that's highlighted, I can come up here to edit and I can do some different things to it. I can cut, I can copy, I can delete. If I want to, I can duplicate, which is like copy to. But so if I just want to delete it, I just hit delete right there, and now that's gone. Now I'm not saying testing there, I'm saying only testing once instead of twice. So I can go back to the beginning and play. Testing 1, 2, 3. If I wanted to come back, I can go to edit and go undo, delete, and now that's done. That's undone, I mean. It's back. Now it's saying testing, 1, 2, 3. If I want to, a quicker way to delete, if I want to delete just this portion, I can just highlight it and hit the delete key on my keyboard, and it goes away. I can highlight everything and just hit delete, and it all goes away. If I hit Control Z, it'll bring those back. Control Z is just like basically going edit, undo. It's just a shortcut key. If I want to select everything at once, I can double click and it selects everything. So let's say I had a really long recording. I wanted the whole thing to be selected. Just double click, it selects it all, and I can hit delete, and now it's gone. I have nothing. To get it back, edit, undo, and it comes back. When things are selected, that's when you can apply effects to them also. There's all these different effects we can do. We can amplify to increase the volume. We can add echo. We can add some kind of fun effects, or we can just apply some effects to make it more sound better, make it, reduce some of the noise and things like that. We'll be doing that in future videos. I want to talk about some of these different tools here. So if I want to zoom in on where I say 1, 2, 3, I want to zoom in closer on one of those sound waves. I can actually click this zoom tool here. So I left click on it, and then if I left click anywhere that I left click on my wave file or my wave view down here, it'll zoom in and I can see what these are looking like. If I right click, it'll zoom out, and left click will zoom in. So I can zoom way out so it's just looking like that. I can zoom way in, and now I'm into like incredibly granular. So I'll come out here and zoom out, and we can see exactly what this part of the audio is. So to play from a certain point, I have to go back to my selection tool and then click in here and click play. 1. So that's me saying 1. 1, 2, 3. If I want to, let's say I want to move over and see what's happening earlier in the audio, I can come down to the bottom and use this slider to move around and see different points of the audio. I can also hold down, can I do that? Or maybe not. I thought I could hold down the middle mouse button, but I guess not. And I can use this slider. And I can also, if I want to move, so this just changes the way that I'm looking at the audio. If I actually want to move it to a different point, I can come and zoom out here. Let's say I want to move this whole
portion forward, I can click this tool, the time shift tool, and that lets me actually move the audio. So right now it was starting at 0 seconds and it was playing till about 4 seconds. I can tell by looking at the top of the timeline here. But if I want to move it and have empty space for the first second of audio, I can do that by just left clicking and dragging the audio. And now if I go back to the beginning and hit play, it'll be silent for a second and then my audio will start. Testing. And so it really is actually complete silence, and then you kind of hear this little tiny bit of noise as it comes in possibly. So this is the time shift tool, and it's how to move around. I wanted to show you one more thing. I actually cleared out that audio, but one more tool I wanted to show you is that we can bring in some audio. So if we just go, we can actually drag and drop. So if we bring in some music, like I have this is like a wave file, this jazz guitar, we go properties, it's a .wave. I can just left click and drag and drop this in here, and it imports the audio just like that. We can also go file, and then we can go to import, and we can import in audio. We can actually import in MIDI files as well, and it'll show the MIDI notation. Then something I want to show with this last tool is, if we hover over and look, this is the envelope tool. We can left click on it, and it creates sort of some gray lines across the top, or like a lighter gray in the middle. What it lets us do is, if we just click one point, if we left click and hold, we can move up and down and control the volume and make this very soft or much louder. So now if we play this, that's what it sounds like. We can actually have it fade in by clicking over here and choosing a second point. So now if we left click here, we can actually make this much softer. We can move this and have it kind of fade in loud. We can click another point here and make it kind of soft. So we can have that be loud and then just drop down to soft automatically. And so that's the envelope tool to just adjusting volume. It kind of creates this envelope around all the audio, and you can adjust very quickly the audio levels at certain points in the wave. So that's basically it for the tools up here that I wanted to cover for today. Appreciate you watching, and I'll catch you in the next video. Oke ya, di video barusan kita melihat operasi editing dasar ya. Jadi ada beberapa tools penting yang perlu kita tahu. Yang jelas, yang pertama adalah selection tool ya. Jadi selection tool itu yang digunakan untuk memilih ya, menseleksi bagian mana yang akan kita edit. Nah, kemudian tadi ada hal yang perlu kita ketahui juga mengenai konsep audio ya pada editing, bahwa kalau kita gunakan zoom ya, zoom tool, nanti kita bisa tahu bahwa sebenarnya audio ini kalau diperbesar terus ya, nanti kita akan melihat apa namanya, nah ini ya, jadi sinyal suara ini sebenarnya tidak kontinu ya. Jadi sinyal suara itu yang tampil atau yang direkord ya, atau yang disimpan di komputer itu sudah dalam format digital. Jadi ini adalah proses sampling ya. Jadi sinyal yang awalnya kontinu, suara kita yang kita ucapkan itu awalnya kontinu, tidak ada terputus-putus, tapi begitu direkord itu akan dikonversi ya menjadi digital. Nah, kita sudah bahas di minggu sebelum UTS ya, bahwa ada proses konversi dari analog ke digital. Coba saya tampilkan ya. Nah, ini yang harus Anda pahami konsep ini ya. Nah, jadi sinyal audio yang awalnya analog, yang warna biru, itu akan di-sampling dulu kan. Ada 3 proses ya dalam konversi analog ke digital. Sampling, quantizing atau quantization, dan encoding. Nah, jadi di proses sampling, si sinyal yang hijau ini
ini yang sinyal analog yang kontinu itu akan berubah menjadi sinyal sampling ya. Jadi yang hijau. Ya. Nah, jadi makanya tadi kita lihat kalau diperbesar, di zoom in terus gitu ya. Nah, kita akan melihat bahwa bentuk sinyalnya berubah. Jadi bentuk namanya discrete ya. Discrete itu sinyal sampling sebenarnya. Jadi putus-putus sebenarnya ya. Jadi sinyal itu tidak lagi nyambung terus, tapi dia putus-putus. Artinya ada saat dia itu nggak ada levelnya sebenarnya. Jadi, tapi karena sangat cepat, jadi kita mendengar dia kontinu. Pada bentuk fisiknya sebenarnya tidak kontinu ya, tapi sudah dalam format yang discrete. Nah, makanya kembali ke sini ya. Nah, kita lihat sinyal itu sudah sampling di sini. Ya, jadi tidak lagi kontinu. Tapi kalau di zoom out memang kelihatannya kontinu ya, seperti yang tadi yang ini lah misalnya. Nah, kan kelihatannya kontinu, tapi kalau dilihat lebih dekat lagi sebenarnya enggak ya. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan samplingnya berapa? Ada yang bisa jawab enggak? Nah, ini berapa sih kecepatan samplingnya? Bisa kelihatan di mana nih? Nah, Anda bisa lihat di sebelah di panel ini ya, panel yang kiri. Stereo, kemudian 44 100 Hz. Nah, itu adalah frekuensi samplingnya. Jadi 44.100 Hz. Artinya dalam 1 detik ya, itu jumlah sampelnya ada 44.100 sampel. Ya, jadi ini kalau dihitung gitu ya, ini ada 44.100 sampel dalam setiap detik. Nah, ini yang namanya frekuensi sampling 44,1 kHz ya. Nah, ini yang lazim dipakai untuk audio sebenarnya ya. Kalau untuk voice sebenarnya cukup 64 ya. 2 kali ya, 2 kali 3. Jadi sekitar 6 atau 8 lah, 8.000 Hz ya. Jadi 8.000 sampel setiap detik. Tapi kalau untuk audio memang biasanya standarnya 44.100 Hz. Ya. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya, di analisisnya seperti itu. Jadi sinyal itu walaupun kelihatannya bentuknya analog, tapi sebenarnya ini bentuknya seperti ini ya, bentuk sampling atau discrete. Oke, nah itu tadi ya tools dasar tadi sudah dibahas, dan kita bisa buka juga file, macam-macam file ya. Tadi kan di import file MP3 atau WAV ya. Nah, bentuknya sinyal gelombang seperti ini. Tapi kalau Anda import MIDI ya, MIDI itu format audio file yang berupa not ya, not musik. Jadi bukan gelombang ya. Itu yang membedakan. Coba saya tunjukkan perbedaannya kalau Anda mengimpor MIDI dengan file biasa. Nah, saya akan sharing Audacity saya. Oke ya. Nah, ini Audacity-nya sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, jadi caranya kalau mau ngimport audio, Anda bisa tadi drag drop ya, tapi saya pakai ini aja, file import. Nah, ini yang audio ya. Tadi yang MP3, WAV itu bisa dari sini. Tapi kalau untuk MIDI harus yang ini. Ya. Nah, saya mau bandingkan yang MIDI ya. MIDI. Nah, di sini saya sudah download tadi ini
Ya, ini formatnya MIDI. Kelihatan MIDI sequence type-nya ya. Nah, jadi format to MIDI itu bisa mid, .mid, .midi, .grow dan seterusnya. Nah, saya buka ini. Nah, jadi kalau MIDI formatnya seperti ini ya. Ini notasi. Jadi bukan gelombang. Ya. Jadi ini seperti inilah, karena MIDI biasanya dibuat di keyboard ya, keyboard ini instrumen alat musik ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, mungkin Anda nggak bisa dengar, tapi intinya bahwa pada format file MIDI itu bentuknya notasi musik ya. Jadi not musik. Ini macam-macam instrumen ya. Nah, sedangkan untuk file MP3 atau WAV kita bandingkan, kita import audio. Nah, misalnya yang tadi ya, ini yang atau yang lain lah, misalnya ini. Nah, ini bentuknya gelombang ya. Jadi bandingkan kalau yang MIDI formatnya notasi musik seperti ini, kalau yang MP3, WAV itu formatnya seperti ini ya. Jadi gelombang musik, gelombang suara ya. Nah, ini kalau Anda perbesar, Anda pakai zoom tool di sini ya. Anda bisa pakai ini juga. Ya, ini perbesar. Nanti akan kelihatan makin lama akan terlihat di scriptnya ya. Nah, kelihatan ini samplingnya ya. Kelihatan samplingnya. Jadi dia tidak continue lagi. Sudah kelihatan aslinya ya, bahwa di format digital atau biner ya seperti ini. Di screen putus-putus ya. Tapi kalau kita zoom kelihatannya dia continue ya. Ya, nah itu yang membedakan format file audio dengan MIDI. Jadi kalau MIDI itu notasi musik, kalau audio itu gelombang ya. Nah, tadi yang saya sebutkan di sini ya. Nah, ini 844 itu adalah samplingnya. Kemudian kanalnya 2, karena ini stereo, itu 2. Yang atas itu left, yang bawah right. Jadi 2 kanal. Oke, ya, ada pertanyaan sampai sini mengenai perbedaan bentuk gelombang, kemudian sinyal audio yang analog dengan digital. Jadi sekali lagi, walaupun bentuknya seperti ini bukan analog ya. Jadi jangan berasumsi kalau bentuk seperti ini analog ya, karena kalau tersimpan di komputer dalam bentuk MP3 atau WAV itu semua dalam format digital. Jadi ini bukan analog, walaupun kelihatannya analog, tapi ini tidak ya. Ciri analog kan continue. Jadi kalau Anda ukur pakai osiloskop misalnya ya, mikrofon Anda langsung terhubung ke osiloskop, ya, nah itu akan kelihatan. Osiloskop itu alat ukur gelombang ya. Nah itu analog. Tapi kalau sudah di save dalam format MP3, WAV dan seterusnya itu dalam format digital. Jadi gelombangnya tidak lagi continue tapi sudah sampling, sudah di script. Oke ya, itu perbedaannya. Kemudian yang perlu Anda ketahui juga bahwa Audacity mempunyai fitur kita mengenerate berbagai gelombang ya. Nah, jadi Anda lihat di sini ada menu generate. Nah, Anda bisa buat beberapa ya. Misalnya noise. Anda tahu noise? Noise kira-kira gelombangnya seperti apa? Nah, kita bisa klik noise di sini.
Nah, nanti ada propertiesnya, noise yang seperti apa. Kita bisa pakai aja white noise yang ada di berbagai frekuensi. Kemudian amplitudenya. Amplitude itu simpangannya, jadi maksimal kan 1. Ini setengahnya, berarti tertinggi setengah. Kemudian durasi. Nah, durasi di sini 10 detik ya. Kalau kita buat dalam format detik saja. Nah, 10 detik ya. Kalau mau dikurangi, Anda bisa double klik di sini ya. Atau misalnya hanya 5 detik gitu ya. Kalau format lengkap ini ya, hour. Nah, ini hour, minute, detik, ini 50, ini 0, ini 5. Ya, nah ini berarti 5 detik. Nah, jadi kalau dibangkitkan, nah ini adalah sinus. Lihat ini dari 0 paling kiri sampai 5, berarti ini 5 detik. Nah, ini noise. Ya, kalau Anda coba nanti ya, kalau di sini mungkin nggak kedengaran. Kalau Anda play, nah nanti bunyinya itu seperti bunyi siaran radio FM yang nggak ada siarannya gitu ya. Jadi bunyi gemerisik gitu ya. Bunyi desis aja. Nah, itu noise. Nah, kalau dilihat noise seperti apa sih gelombangnya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat pakai ini, zoom in. Nah, bentuknya seperti ini. Gelombang yang random. Gelombang yang acak. Jadi tidak berurutan, tidak punya pola khusus. Jadi polanya beracak atau noise yang random noise. Nah, tapi sama seperti yang tadi ya, bahwa ini adalah sampling ya. Jadi kalau Anda perbesar terus, nah kelihatan samplingnya ya. Nah, jadi noise seperti itu ya. Ini noise adalah sinyal yang tidak diinginkan sebenarnya. Jadi kan pada saat kita mengirimkan sinyal informasi, kadang ada yang ikut nebeng ya, ikut nimbrung. Nah, itu yang namanya noise atau unwanted sinyal, sinyal yang tidak kita inginkan. Kayak Anda berbicara lewat telepon ya, sedang komunikasi suara, itu kadang ada suara-suara lain gitu ya, suara noise-nya. Nah, itu suara yang tidak diinginkan sebenarnya. Kita kan inginnya jernih. Ya, suaranya hanya kita aja yang sedang berbicara, suara lain tidak ada. Nah, noise itu kadang bisa muncul di macam-macam ya. Nah, ini yang white noise. White noise itu artinya noise yang ada di frekuensi kerja berapapun. Oke ya. Nah, ini cara membangkitkan noise seperti itu. Kemudian juga kita bisa bangkitkan misalnya silence. Nah, kalau silent sama sekali nggak ada